Ya, selamat. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, kita buat lagi dulu briefingnya ya, supaya agak semangat. Karena tadi kelihatannya ada gomong-gomongnya. Yang mana dulu? Yang gampang, timur barat ya. Tunjuk. Kau di mana timur? Oke, berarti kita tunjuk ke belakang gitu ya. Oke, ya. Tenggaranya mana? Jadi kita gini ya. Ini kemarin itu. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, ya. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan potong bebek, angsa masak niku, wali nona minta, dansa 4 kali. Tepuk tangan buat Jordan. Beri semangat Jordannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, ketua kelas hadir semua. Iya, Pak. Siapa? Aviator. Siapa? Aviator, Pak. Mana dia? Izin, Pak. Oke, lanjut. Iya, Pak. Dian angkat tes sendiri. Iya, Pak. Mana? Izin. Jin. Lagi. Iya, Pak. Iya. Olivia Barus. Iya, Pak. Mana? Izin. Lagi. Sudah, Pak. Oke, usahakanlah selalu bebas dari absen gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang informatika, pembelajaran tentang coding dan kecerdasan buatan. Nah, tunjuk. Oke, ya, kali ini topik kita judulnya komunikasi melalui tool kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Nanti kita fokusnya adalah ke komunikasinya, ya. Oke. Nah, kembali lagi kita ke ini, kelas model ini kelas 8 ini. Ada 3 lubang di atas, ya. 3 lubang di atas, 1, 2, 3. Kemudian ada keluaran hasil. Tapi kalau misalnya di lubang 1 ini, di lubang 1 kita masukkan yang bulat. Kita buatlah anggap ini kue. Ya. Kita masukkan ini yang bulat, maka terjadi di sini dulu apa? Perubahan, ya, convert ya, converter, perubahan bentuk kue tadi. Ternyata di sini diubah bentuk kue itu dari bulat menjadi persegi. Itu alatnya, ya. Nah, di dapur di rumah udah pasti kalian punya juga itu kayak potong-potong tomat, timun, ya kan. Mau bergerigi dia, mau bulat dia, ya kan. Mau bentuk kerucut dia, gitu. Atau elips dia, itu ada alatnya. Ya. Ini juga sama. Nah, kemudian kalau yang masih di lubang 1 ya, yang ini berarti ada lagi pengubahannya dari persegi menjadi segitiga. Itu masuk kemari ya. Ini arahnya masuk kemari. Nah, ada lagi alatnya. Ya. Di sini pun ada, di sini pun ada. Akhirnya mendapatkan satu hasil. Keluarannya apa? Ya. Hasilnya apa? Oke, kita coba. Yang mau lubang yang mana? Lubang mana dulu? Lubang 2 ya. Lubang 2 bentuk apa dulu kita ambil?
Ah, segitiga. Baik, segitiga masuk di sini, ya kan? Kita masukkan ke alatnya, maka keluar di sini apa? Ini dia persegi kebetulan. Persegi di sini keluarnya apa? Persegi. Kenapa persegi? Tetap dia ya, karena alat ini bukan mengubah yang persegi. Kemudian terus untuk ke bawah. Persegi tadi ya, di sini apa? Persegi masih. Di sini apa? Segitiga. Ternyata ada mengubahkan bentuk kue di sini dari persegi menjadi segitiga, maka jadinya adalah segitiga. Baik, segitiga ini dapat hasilnya apa? Segitiga. Walaupun melewati satu alat mengubah, tapi dia segitiganya tidak berubah. Jadi hasilnya adalah segitiga. Coba, yang sudah mengerti angkat tangan. Jangan menipu angkat tangannya. Oke. Ini belum mengerti. Gimana belum mengerti hari ini? Kita coba misalnya ya. Nah, tadi kan kita coba dulu lah yang bulat ini, yang bulat di lubang satu ya. Bulat masuk. Ternyata di sini ada alatnya mengubah bulat menjadi persegi, maka melewati alat ini bentuk kue tadi berubah menjadi persegi. Oke, menjadi persegi di sini. Masuk lagi di sini ternyata ada lagi alat persegi menjadi segitiga, maka berubah lagi persegi menjadi segitiga. Segitiga melewati alat lagi, alat pengubahnya. Di sini alat pengubahnya hanya bulat menjadi persegi, maka segitiganya tetap gitu. Bisa? Nah, bisa begitu ya. Oke. Nah, permasalahannya ini kan permainannya itu kue-kue aja. Permasalahannya tadi kan kita masukkan dari sini kan lubang ini, ya kita masukkan, maka itulah yang disebut dengan bagian input kan gitu. Nah, baru ada terjadilah pemrosesan di sini gitu. Terjadi pemrosesan ya kan. Diproses. Prosesannya tadi apa? Ada yang diubah, ya. Ada yang terus saja, misalnya dari sini diubah, di sini nggak diubah, masuk ke sini udah diubah lagi. Nah, itu dia. Sehingga nanti mendapatkan satu hasil. Hasilnya itu apa? Nama di akhirnya itu apa? Yang di akhir itu adalah outputnya. Ya. Jadi ini adalah bagian masukan, di sini diproses, lalu mendapatkan hasil adalah outputnya gitu. Ya, input, proses, dan output. Begitu juga dengan komunikasi di kecerdasan artifisial ini ya. Jadi kita berikan inputnya, lalu nanti kita proses, nah, di prosesnya lalu kita dapatkan output. Bagaimana kita berikan input itu, itulah nanti hasilnya. Kalau misalnya input yang kita berikan tidak sesuai dengan output, lagi itu masalahnya. Ini salah proses atau bagaimana? Belum bisa dipastikan. Kenapa? Kita pun bisa salah menginput. Salah menginput. Contoh misalnya menginput teks kata. Kita ketikkan di situ pagi. Ya, kita mau menginput pagi. Ternyata kita masukkan hurufnya adalah P, E, G, I. Bacanya apa? Pegi. Harusnya tadi yang kita harapkan adalah pagi. Nah, gitu. Ya, sini dia. Jadi di sini masih gimana ya? Masih memikirkan di bagian proses ini, ya memikirkan yang kalian input itu adalah pergi. Gitu. Pergi. Ya. Tapi nanti kalau udah kebanyakan misalnya ada kata pergi di situ, maka di bagian proses ini bisa dia mengikuti kata pergi itu. Salah atau tidak nantilah, yang penting apa pergi, nggak ada, dari tadi kan pergi gitu ya. Atau pagi gitu. Udah berarti dia mengeluarkan pagi. Ternyata yang kita input itu juga sesuai yang kita inginkan.
malah yang dikeluarkan itu adalah salah, maka gimana lagi? Kita ubah lagi, gitu ya. Kita mungkin ubah lagi dalam penginputannya. Artinya jangan hanya menerima outputnya. Oke, apa yang diinput di AI ini, ya kan gitu. Tentu dia data dan informasi, lalu diprosesnya lah di sini. Setelah diproses maka dijadikan satu keputusan. Gitu. Kalau di komputer kan input, proses, output menjadi satu informasi. Ya, misalnya kita mengetik surat, itu kan informasi, gitu ya. Kalau di sini keputusan, diputuskannya, artinya diputuskannya itulah yang dikeluarkannya. Kenapa diputuskan? Karena kita bertanya, gitu. Karena kita menanyakan sesuatu, maka setelah dipikirkannya berapa sesuai dengan kebiasaannya, ya, dan kemampuannya, maka dia keluarkan. Itulah yang namanya keputusannya. Gitu. Tadi kalau misalnya memetikan di Microsoft Word, ya kan, atau di Excel, nah bagaimana tadi yang kita buat? Itulah yang menjadi satu informasi. Begitu juga keluarnya. Gitu juga keluarnya, ya. Kalau ini diprosesnya, dia sendiri yang memproses. Oke, itu dia untuk konsep menggunakan komunikasi di kecerdasan artifisialnya. Ya, jadi tetap berlaku di situ input, proses, dan outputnya. Diingat ya, hati-hati dengan input dan hati-hati dengan output. Jadi yang permasalahan itu antara input dan output. Terpentingnya, hal yang penting lagi itu adalah di bagian output itu, karena itulah yang kita ambil di bagian output. Karena itu yang diambil. Jangan salah ngambil, jangan hanya menerima. Ya, kita lanjutkan dulu. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah nanti kita belajar ini, kita dapat menjelaskan konsep komunikasi dan kecerdasan artifisial. Bagaimana konsepnya tadi, ya? Seperti pertama tadi, input, proses, dan output, ya, itu sebenarnya. Tapi harus dipikirkan, harus diartikan atau dipahami tentang yang dua tadi, inputnya dan outputnya. Yang kedua, mampu menggunakan salah satu alat kecerdasan artifisial secara interaktif. Kita gunakan, misalnya apa nanti? ChatGPT. Ya udah, kita gunakan satu aplikasinya. Kita gunakan satu KAD, kecerdasan artifisialnya. Secara interaktif kita sendiri. Artinya interaktif lagi, Pak, dengan AI, dengan aplikasi dan kita. Oke. Kemudian yang ketiga, mengenal manfaat serta resiko. Kalau ada manfaatnya enak, ya kan? Resiko ini bahaya. Berarti bermanfaat tapi berisiko. Ya, dalam kehidupan kita juga gitu ya. Makan pisang itu sangat bermanfaat. Makan buah itu sangat bermanfaat. Tapi ada juga resikonya. Baik, romantik dulu ya, kita tes dulu sini. Siapa yang sudah memasang CCTV di rumah? Ada nggak CCTV kalian? Belum ada? Belum. Nanti mereka ya, nanti lanjutin. Kalau bikin keranjang kuning. Kalau di TikTok atau di Shopee kayak gitu ya, kliklah di keranjang kuning. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, yang kedua, bukan semua kalian yang sudah memiliki HP ataupun di rumah kalian yang sudah ada HP Android. Kira-kira apa pernah kalian gunakan? Di sini dulu, siapa angkat tangan dulu? Mau pilih siapa? Itu apa? Mengerjakan tugas. Bagaimana mengerjakan tugas itu? Bagaimana mengerjakan tugas itu? Masa ada PR kita? Handphone ini kerjakan tugas saya. Gimana mengerjakan tugas itu? Apa yang dilakukan? Ya, kalau sini ada yang bisa bantu. Loh, ini gitu loh. Ini nak, kalau sini. Itu apa pernah digunakan handphone kalian? Ya. Mendengarkan musik. Mendengarkan
mendengarkan musik. Ya, bagaimana mendengarkan musik itu? Tentu apa? Bukalah satu aplikasi musik kan gitu. Musiknya di mana? Di Spotify. ya atau di YouTube juga bisa gitu kan? Itu di situ dia, bukan di Microsoft Word diambil. Taruh sini. Ya. Kamu foto dulu. Di mana kamu? Maksudnya di buku tulis kamu foto. Ya, kamu foto dulu. Terus wah, ini kan udah bagian yang canggih juga ini yang digunakan. Ya. Dia bisa men-scan lah istilahnya atau membaca gambar yang kita berikan. Aplikasi apa namanya? Nah, dari gambar aja tuh bisa. Bapak sendiri aja belum pernah melakukan ini. Gitu. Kalian pernah? Pernah. Kenapa tadi nggak bilang? Bagaimana mengerjakan tugas? Oke, tepuk tangan. Ya, berkomunikasi atau menelpon orang tua. Ya, berkomunikasi. Oke, sayang. Nah, masuk kita mengingat kembali bagaimana kecerdasan artifisial itu ya. Ya, memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi mirip dengan berpikir manusia. Itulah yang memang diambil. Ya. Nah, bagaimana kecerdasan buatan itu ya dia mempunyai kemampuan ya untuk berpikir ya, dan belajar seperti manusia juga, gitu ya kan kemarin. Untuk tak hanya, jangan lupa untuk kecerdasan buatan. Ya. Baik, kita ke topik kita ya, masalah komunikasi. Apa sih sebenarnya komunikasi ini? Mencakup berbagai bentuk interaksi. Ya. Nah, ada interaksinya. Kita berikan, kita terima. Atau kita berikan, dia berikan. Gitu lah ya. Apa yang kita berikan? Boleh dengan tulisan atau dengan non tulisan. Gitu. Bisa juga dengan non verbalnya. Kode-kode gitu ya. Misalnya, hey, ini kan kode ini dipanggil, itu kan kode, ya kan? Nah, kode ini, awas kalian benjol, gitu ya. Oke, atau misalnya lagi gini, hey, kode juga. Oke, kalau tulisannya dengan tulisan, kalau tulisan bisa dengan apa? Suara. Oke. Kemudian apa sebenarnya komunikasi? Penyampaian pesan antara individu melalui berbagai media. Jadi ada bagaimana menyampaikan pesan-pesan, ya. Baik, bagaimana tadi berkomunikasi, media apa yang digunakan atau aplikasi apa yang digunakan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Nah, toolnya kan tadi kan judul kita kan komunikasi melalui tool AA. Toolnya dulu ya, mana salah satu ya. Misalnya chatbotnya ya kan. Nah, beginilah modelnya, inilah kodenya, inilah ikonnya. Dapat merespon pertanyaan pengguna dengan cepat dan akurat. Gimana sih sifatnya dengan akurat? Ya, tentu kalau jaringan lancar ya. Kalau nggak lancar, kita hanya mikir. Atau lambat dia mengirimnya. Oke, ini untuk chatbotnya. Kemudian ke kamera pengenal wajah. Kalau misalnya masuk kelas, siapa ada pengenal wajahnya di pintu, cerap, oke, ataupun ya biru atau hijau lah misalnya ya, dibuatnya pasti sudah bisa masuk. Jadi kelas 9E-nya mungkin yang hanya ditandai sudah ditandai gitu. Kalau yang bukan 9E masuk nggak bisa gitu. Ada ditolak atau error atau ada bunyi alarmnya ming mengatakan ada maling.
Oke, kemudian Google Translate. Ya, ini udah banyak yang menggunakan. Siapa yang sudah pernah menggunakan Google Translate? Oke, ini belum. Ini belum. Oh, ya, oke, terima kasih. Ya, mana yang bertanya ini? Pernah melakukan? Coba salah satu contoh apa? Indonesia ke Inggris ya, dan sebaliknya Inggris ke Indonesia. Nggak pernah pergi kan kayak kali, sempurna kali PR. Oh ada kok kita punya om. Itu udah. Oke, mudah-mudahan nanti ya semakin lama kita belajar dengan kecerdasan dan coding ini, ya, kita bisalah yang sudah mensosialisasikan dan membiasakan diri dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang sekarang. Supaya jangan kita tenggelam di situ. Oke. Coba ini kita demokan dulu yuk. Dan untuk chat GPT ya. Atau ada sesuatu yang kamu nggak ngerti tentang mata pelajaran atau tentang tugas PR. Ya, silakan. Boleh dengan suara, voice-nya, boleh juga dengan ketik. Mengetik dua tangan ke atas. Apa itu? Cari mana mema. Cari memanjang. Memanjangkan. Cara memanjangkan rambut. Oke. Rawat diri Anda dan sering mandi. Oke. Nah, misalnya kita lihat ini. Apa ini? Rambut tumbuh dari akar, jadi asupan gizi sangat penting. Wah, ini buahan juga ini ya. Protein, telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, tahu, tempe. Yang akan ini ya, vitamin B dan besi, omega 3. Sudah diinput ya kan, cara memanjangkan rambut sudah diproses oleh ChatGPT-nya. Nah, sudah diproses baru di outputnya dikasihnya. Lalu bagaimana dengan output ini? Bagaimana cara menggunakannya? Aturannya? Pisangnya satu sisir atau misalnya ayamnya 4 ekor. Oke, tepuk tangan untuk dia. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Biar misalnya kemarin pernah saya juga kan, tapi bingung cara mengambil output itu. Gitu. Yang jelas begini, mengambil outputnya jangan hanya copy paste, tapi lakukanlah dia copy pasti. Gitu. Artinya yang kalian ambil itu yang pasti. Ada lagi yang mau coba? Diskusi ya. Nah, manfaat dan resiko dalam komunikasi. Jadi ya, kecerdasan artifisial dapat memberikan bantuan belajar yang lebih efisien. Ya, cocok tidak? Cocok. Oke, sudah kita okekan ya. Kemudian, kecerdasan artifisial beroperasi tanpa henti, memungkinkan pengguna mengakses kapan saja dan di mana saja. Cocok? Cocok. Terima kasih. Ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga. KA ya, dapat memberikan informasi yang tidak akurat jika tidak dikontrol berpotensi menyesatkan pengguna. Ya, tidak cocok kan gitu. Artinya tidak perlu kita gitu itu jawabannya misalnya itu. Gitu. Tidak perlu kita itu. Oke, jadi harus ini dikontrol tadi ya. Jangan sampai muncul yang menyesatkan. Kemudian membuat orang malas berpikir, cocok tidak? Oh, begitu, nggak suka kita ya. Nah, kenapa ini malas berpikir? Seperti yang tadi sudah menggunakan Google Translate. Akhirnya dia malas belajar. Kenapa? Kalian tidak suka gitu. Ini masalahnya. Ini yang perlu kita hadapi dengan kecerdasan teknologi sekarang. Membantu orang dengan disabilitas ya. Cocok ya? Cocok. Karena dengan suara aja dia nggak bisa melihat. Salah satunya dengan suara gitu misalnya. Kemudian menerjemahkan bahasa asing.
Ya, oke juga. Ya. Ya banyak yang oke sebenarnya, tapi walaupun ada beberapa yang tidak oke, ya harus kita apa? Hati-hati gitu ya. Oke, penggunaan kecerdasan artifisial semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kemudahan dan efisien dalam berbagai aspek. Ini yang kita harapkan ya, sudah meluas dan berguna. Oke, contoh nyatanya di Google Translate tadi sudah diakui. Predict text ini bagaimana kira-kira bisa di sensor semua teksnya, atau seperti apa sih dimasukkan teks baru dia bisa memberikan jawaban. Sama scan. Rekomendasi video itu, nah ini bagaimana rekomendasi di video itu atau di TikTok atau di baca aja gitu ya. Nah, apa yang sering kita buka, apa yang sudah pernah kita buka, keluarkan lagi. Kita buka lagi, besok pun bertambah lagi. Sesering mungkin kita buka, maka itu selalu direkomendasikan. Oke, ChatGPT tadi ya, GPT tadi mengenai berbagai topik. Ini berbincang dengan teman. Bisa juga itu. Jangan yang itu, bisa lagi begitu ya. Coba, apa jawaban nomor ini? Apa jawabannya ini? Dikasih tahunya. Yang lain dong, kan gitu. Bisa. Oke, aplikasi ruang guru. Ruang guru, siswa masuk, ruang belajar. Banyak sekali memang aplikasi yang belum kita pergunakan. Oke, kalau kita lihat kartu aktivitas ini semula memang tentang aplikasi-aplikasi ya. Tapi ada beberapa aplikasi yang memang sudah AI-nya. Misalnya ini sudah menggunakan AI. Kenapa? Kayak kendaraan sudah otomatis. Ini sidik jari. Ada lagi misalnya yang ada yang bisa dan tidak. Nah, seperti di komputer, di laptop lah misalnya, atau kita buatkan di jari. Bisa dia yang sudah ada, ya, bisa yang kepintaran atau kecerdasan buatan tadi yang muncul. Jadi bisa dia menggunakan AI, bisa tidak. Oke, kita gunakan ini ada RKPD kita. Jadi kita ambil kelompoknya yang tadi. Coba ke depan dulu yang ada akun belajarnya. Coba ajukan pertanyaan kepada chatbot atau ChatGPT tentang cuaca hari ini. Nanti kasih cuaca hari ini. Orang kelompok yang lain pun nanti membuat cuaca hari ini. Sama enggak? Gitu. Cuaca hari ini hujan. Sana, cuaca hari ini panas banget. Ya. Kemudian apa yang kamu perhatikan dari cara AI itu menjawab pertanyaan? Itu kasih nanti catatan ya. Dulu di belakang ini buat ya, di belakang kertas. Ya, analisisnya ulangi percakapan tadi dengan pertanyaan yang sama tetapi kalimatnya berbeda. Kemudian refleksinya diskusikanlah dengan temanmu. Apa perbedaan dengan AI dengan guru dan manusia, atau guru itu adalah manusia. Misalnya, kalian tanya ke Bapak tentang cuaca tadi. Bagaimana cuaca kita hari ini? Ya, perlu terkini gitu jawabannya. Oke, kelebihan dan kekurangannya berkomunikasi ya. Lalu AI apa? Lalu buatkan kesimpulan.
Itu kan untuk eksplorasinya kan ada di dalam mengisikan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kan ada yang ditanya ke kita lihat di kelompok. Apa yang kamu perhatikan dari cara AI itu memberikan jawaban? Mana apa kalian buat? Apa? Cepat dan jelas. Betul. Kelompok yang lain? Betul. Ada kelompok yang lain yang mengomentari? Tidak ada. Oke, tepuk tangan. Baik, yang kedua. Tidak, karena cuaca. Ulangi percakapan dengan pertanyaan yang sama kan gitu, tapi kalimatnya berbeda. Apakah hasilnya berubah? Apa hasilnya berubah? Tidak. Tidak. Kenapa? Ini kalau berbeda ya. Oke. Memang begitu. Coba. Kata yang pertama tadi apa kalian buat? Cuaca hari ini. Kedua? Bagaimana cuaca pada hari ini? Apakah cerah atau sejuk? Apa jawabannya? Sama. Sama. Oke. Kalian gimana? Sama. Berbeda. Ini berbeda. Atau kalian bohongan enggak? Ada juga beda dan sama ya. Kalian Berbeda. berbeda. Nah, perbedaannya apa? Coba kita tanya sini langsung diskusinya. Pertanyaan pertama apa kalian buatkan? Cuaca pada tanggal 1 November 2025. Satu. Dan dua. Kedua, cuaca di Medan di Sumatera Utara pada hari ini. Itu jawaban berbeda. Ditanyakan ini gimana? Kita apa dan ini pertanyaannya? Satu pada tanggal, satu di Sumatera. Oh kan? Nah, di situ jelas berbeda dia. Orang kalau kalian tadi apa? Cuaca hari ini satu. Kedua, Ini apa tanggal 1? nah masih kita dia nggak menentukan, nggak menambahkan di daerah mana, ya tanggalnya begitu. Gitu ya. Berarti pengaruh juga ini, ya dari yang inputan kita itu pengaruh dengan hasil output. Itu tadi lah ya kan, input, proses dan output. Tapi sebenarnya tujuannya kan sama. Ya, tujuan sebenarnya sama. Oke, ya. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga. Apa kelebihan dan kekurangan berkomunikasi melalui AI? Ya, kelebihannya apa dulu AI? Kelebihannya Pendidikan AI dengan guru adalah AI dapat merespon dengan cepat dan singkat sedia 24 jam. Jika guru tidak hanya merespon tetapi dia juga menjelaskannya dengan baik. oke. Kekurangan. Ada kekurangan daripada AI. Kekurangan AI tadi bisa saja dia meleset, ya kan? Nah, bisa nanti tersesat ataupun terlalu banyak outputannya. Ya. Atau belum sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kita bakal bertanya lagi. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya Agaknya cara AI lebih praktis. AI lebih praktis, praktis canggih, ya, memuaskan, ya, gitu ya. On time, gimana dia kira-kira itu? Full time gitu ya, full time-nya. Siap di mana saja, ya kan? Oke, tidak mengenal lelah juga ya. Ya kan? Oke, tepuk tangan lagi. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Nah, silakan duduk. Ada kita punya refleksi kita. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang AI hari ini? Apa yang kira-kira kamu bisa dapatkan hari ini? Mana? Kelompok mana? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, silakan. Ya, apa? Oke, tepuk tangan. Bagaimana kamu akan bersikap saat melakukan komunikasi dengan AI? Bagaimana sikapmu? Solve,
Bingung atau gugup? Bijak, oke. Ya, bergembira juga tentunya kan. Oke, tapi ingat hati-hati selalu, jangan sampai kita bikin malas dan bikin bodoh. Ya. Karena ada AI-nya. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya yang pertama, komunikasi melalui tool ini berdasarkan artificial memungkinkan manusia berinteraksi ya. Oke. Dengan bahasa alami. AI seperti ChatGPT yang kita gunakan tadi dapat membantu mencari informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ide dengan cepat. Yang ketiga, cara kita menyampaikan pertanyaan, ini atau promptnya atau isiannya gitulah, konsepnya, ya, mempengaruhi hasil jawaban yang diberikan. Tadi kan ada 2 kali bertanya, mempengaruhi. Gitu. Misalnya kita sebut bertanya Sumatera, ya, karena kita merasa daerah kita ini Sumatera. Tapi nanti diambilnya cuaca di Sumatera, mungkin di Sumatera bagian mana, gitu. Nah, jadi hati-hati, itu istilahnya ya. Itu masalah cuaca masih. Oke, yang keempat, meskipun AI bisa berkomunikasi layaknya manusia, AI-nya tidak memiliki perasaan. Nah, itu tadi kan yang sudah kita sampaikan, perbedaan manusia dengan AI. Oke. Tapi kita harapkan kemarin dengan etika itu apa yang kita belajar sebelumnya? Ya, privasi, kemudian juga yang apa? Yang bertanggung jawab, gitu ya. Oke. Kelima ya. Coba baca kelompok yang, ya yuk baca. Kelima. Penggunaan perlu bersikap sopan, bertanggung jawab dan kritis dalam berkomunikasi. Ya, pengguna perlu bersikap sopan. Jangan seperti misalnya bahasa kita, tidak kata saudara di dalam itu kan termasuk itu di lokal kita ya. Kalau umum, kau pun nggak tahu, harus sopan loh. Dan sering-sering bertanya itu pun termasuk nggak sopan. Kenapa? Kita nggak bijak dan kita nggak memikirkan dulu apa yang sebenarnya mau kita tanya. Tapi lalu syukur-syukuri, nah, itu termasuk nggak sopan. Jadi pikirkan dulu apa yang mau tanya. Keenam, ya kelompok sini coba baca. Hai. Tepuk tangan dulu lagi. Itu makanya jangan main-main. AI adalah alat bantu belajar, bukan pengganti kemampuan berpikir dan berinteraksi manusia. Ya, dia alat bantu belajar tapi bukan pengganti. Jadi kamu bersikap sebenarnya aku sekolah ya memberi AI kali siapa berkali lupa kuaga berarti ya tidak bisa karena di sini hal yang utama adalah moral dan etika. Itulah untuk AI-nya kan itu artificial intelligence. Oke, tepuk tangan lagi. PR-nya, coba kalian buatkan rangkuman tentang kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Giliran siapa? Siapa punya giliran? Siapa?